perkenalkan nama saya Nazwa Mutia Rahma, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara. Di sini saya akan melakukan konseling berbasis solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Nazwa Mutia Rahma. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling hari ini. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, walaupun mungkin akhir-akhir ini masih terasa sering capek karena banyak aktivitas, entah itu capek dari fisik ataupun capek dari mental. Baik, terima kasih sudah hadir. Sebelum memulai sesi konseling ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan bahwa konseling ini berlangsung sekitar 30 menit. Sebelum semua cerita yang Anda sampaikan bersifat rahasia dan hanya digunakan dalam konseling ini. Kalau nanti ada pertanyaan tidak ingin dijawab, Anda boleh menyampaikannya. Apakah Anda bersedia mengikuti konseling hari ini? Saya bersedia untuk mengikuti konseling pada pagi hari ini. Baik, silakan ceritakan apa yang sedang menjadi beban pikiran atau masalah yang pernah Anda alami. Oke, jadi mungkin saya ingin menceritakan pengalaman waktu saya menjadi panitia di acara kampus. Kebetulan acara kampus ini atau big event ini adalah ospek untuk mahasiswa baru angkatan bawah saya. Nah, awalnya saya sangat merasa senang diterima menjadi panitia karena saya memang ingin mencari sebuah pengalaman baru di big event yang menurut saya lebih bergensi ibaratnya. Nah, selain itu saya juga pengen belajar gimana caranya biar ketemu dengan banyak orang dan juga menambah relasi secara luas karena pada tahun sebelumnya ketika saya mendaftar sebagai staff itu saya sempat tolak. Jadi pada tahun berikutnya ketika saya diberi kesempatan untuk bergabung di big event ini, saya merasa senang karena saya pengen tahu gimana cara kerjanya orang-orang dari beda-beda jurusan. Nah, saat pembagian tugas saya mendapatkan tanggung jawab di salah satu divisi. Awalnya saya merasa sanggup karena pekerjaan itu belum terlalu banyak dan pekerjaan yang dibagikan kepada saya itu pekerjaan yang sudah pernah saya kerjakan di event-event sebelumnya. Tetapi semakin mendekati hari pelaksanaan acara, pekerjaannya mulai bertambah dan hampir setiap hari itu ada rapat, revisi dan koordinasi dengan divisi lain. Dan targetnya itu harus segera diselesaikan. Biasanya itu kita kalau misalnya rapat divisi itu sore hari jam 3-an itu sampai jam 8-an. Nah nanti setelah itu kita diberi waktu jam 8 sampai sekitar jam 10 itu untuk merevisi konsep acara dari big event ini. Nah nanti ketika sudah jam 10 sampai sekitar jam 12 atau jam 1 itu kami mulai rapat dengan divisi yang lain. Nah nanti ketika sudah jam 1 ataupun jam 2 nanti kita baru geser buat misalnya makan atau misalnya cari kegiatan yang lain buat ibaratnya kayak refreshing di hari itu juga. Nah karena pulangnya itu sudah dini hari dan paginya itu saya juga masih ada kegiatan sehingga saya merasa bahwa tidur saya itu berkurang. Jadi saya hanya bisa tidur kisaran waktu 2-4 jam. Nah di sisi lain kan saya juga mengikuti kuliah, terus mengerjakan laporan praktikum, tugas kelompok, dan juga belajar untuk event-event yang lain karena kebetulan saya ikut ataupun berpartisipasi pada beberapa big event yang jalannya itu hampir sama, timeline waktunya itu hampir sama karena memang ospek buat universitas saya itu dia lebih mepet-mepet. Jadi misalnya sudah di universitas, ke bagian fakultas, ke departemen itu
jangkanya lumayan pendek, sehingga ketika saya menjadi ketiga panitia tersebut saya merasa kewalahan karena di hari pertama saya rapat big event universitas, di besok harinya saya harus rapat buat fakultas, di besok harinya saya harus rapat departemen. Sedangkan sistematika pekerjaan big eventnya itu memakan waktu yang lumayan banyak. Nah, yang paling membuat saya stres adalah ketika beberapa teman saya itu sulit dihubungi. Kadang saya sudah mengirim pesan di grup, tapi tidak ada yang merespon sampai berjam-jam. Nah, akhirnya beberapa pekerjaan yang seharusnya dikerjakan bersama, malah saya kerjakan sendiri karena takut tidak selesai tepat waktu. Apalagi kan di sini saya bukan sebagai atasan atau bukan sebagai top manajemen ya, saya kan hanya sebagai middle management. Jadi saya merasa beberapa teman saya itu tidak mementingkan pekerjaan big event ini. Makanya ketika mereka tidak bisa dihubungi, saya sudah mencoba untuk reach out, terus kemudian menanyakan kepada teman-temannya apakah dia sedang sakit, apakah dia ada masalah. Tetapi dari teman saya sendiri memang sulit untuk dihubungi, dan bahkan untuk sekedar diajak ketemu pun lumayan susah. Jadi saya merasa pekerjaan dia hanya menambah-nambahi pekerjaan saya. Jadi saya ibaratnya kayak double job lah ibaratnya. Nah, jadi itu sangat membuat saya lumayan stres untuk berpikir soal big event, karena menurut saya divisi event ini merupakan divisi yang lumayan krusial kalau misalnya kita salah ambil langkah, karena sedikit kita ambil salah langkah itu akan berpengaruh ke semua divisi, karena kebetulan memang divisi event ini berpengaruh ke semuanya divisi. Jadi kalau misalnya ada ubah konsep, kita harus rapat lagi sama divisi-divisi yang lain, sedangkan divisi-divisi lain itu bukan divisi yang bisa tepat waktu. Jadi kalau misalnya kita ajak ketemuan jam 10 malam, mereka bisa saja baru datang itu jam 12, jadi rapat itu baru bisa dibuka sekitar jam 1. Jadi itu lumayan membuang-buang waktu, sehingga saya merasa tidur saya itu kurang. Kemudian saya mulai sering membawa pekerjaan kepanitiaan itu ke malam hari, karena hampir setiap malam saya membuka laptop untuk mengecek progres dari acara. Bahkan sampai sebelum tidur saya masih memikirkan apakah besok ada pekerjaan yang tertinggal. Jadi kalau setiap malam saya mencoba untuk membuat to-do list, apakah konsep acaranya sudah di ACC atau belum, apakah konsep acara sudah diteruskan kepada divisi yang lain, apakah konsep acaranya harus ada yang dirombak sedikit, terus apakah tugas-tugas yang sudah saya lakukan itu sudah selesai semua atau masih ada yang harus dilakukan. Jadi ibaratnya kayak setiap hari itu pikiran saya itu udah ke event terus, karena memang antara krusial teman saya ataupun emang timeline waktu yang terlalu mepet, karena lumayan waktu itu kita cuma mempersiapkan big event itu sekitar 1,5 bulan. Jadi itu menurut saya lumayan sangat hektik, dan itu saat liburan. Sedangkan kan saya juga mau pulang ke rantauan ya, ke rumah saya, sehingga saya lumayan keteteran karena saya hanya diberi waktu sebenarnya itu hanya 7 hari untuk pulang, tapi saya nekat untuk pulang kisaran 15 hari, dan itu pun saya sempat kena marah di top manajemen di event tersebut gitu. Jadi itu menurut saya lumayan membuat stres saya, karena manage waktu yang lumayan singkat, dan walaupun saya merasa manage waktu saya lumayan baik untuk membagi event 1 dengan event 2 ataupun event 3, tapi secara fisik itu akan menyakiti badan saya, karena kadang kalau misalnya makan itu gak teratur, terus kayak makannya itu yang gak sehat-sehat, ataupun kayak makan mie, terus makan bakso, atau minum jus yang lumayan manis, atau minum es, itu lumayan membuat badan saya sangat sakit, karena kan saya tidurnya cuma 2-3 jam. Jadi itu lumayan membuat saya membuat saya stres, dan membuat saya kebingungan untuk apa saja yang harus saya kerjakan gitu. Terus apa yang Anda rasakan saat itu?
Sejujurnya kalau yang saya rasakan lumayan nano-nano ya Kak, karena eh, ada senangnya karena bisa ketemu teman-teman baru, bisa ketemu relasi baru yang mana mereka punya background yang berbeda dengan saya, sehingga saya merasa bahwa teman-teman saya punya kelebihan yang mungkin saya juga nggak punya gitu, ataupun eh, kelebihan saya mereka tidak punya. Tapi selain dari sisi kesenangan, saya juga merasa sangat tertekan. Saya takut kalau misalnya acaranya itu nanti nggak berjalan lancar atau nggak sesuai dengan konsep yang kita bikin. Terus saya takut kalau dinilai sebagai seseorang yang tidak bertanggung jawab, karena ada beberapa job desk yang tidak terselesaikan karena teman saya kan tadi menghilang. Terus kadang saya juga merasa gimana ya, merasa bersalah karena kalau ada yang pekerjaan tengah selesai atau saya minta deadline yang mundur dan ternyata itu hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, saya kadang merasa bersalah kalau misalnya hasil dari saya itu masih kurang optimal, jadi saya merasa kurang berkontribusi ke divisi event. Terus lama-lama saya menjadi mudah cemas, bahkan ketika hari-hari pun saya sering merasa kehilangan fokus karena masih memikirkan pekerjaan kepanitiaan. Jadi kayak mulai kayak kadang gemeter gitu, mulai memikirkan karena terlalu over, mungkin itu juga salah satu faktor overthinking. Tapi di sisi lain sebenarnya saya itu cuma butuh kayak waktu yang tenang, tapi karena keburu kayak terlalu banyak deadline-nya, jadi tangan saya mulai gemetar ketika malam hari, ketika ingin tidur, karena kan seharusnya kan kalau mau tidur kan tenang ya, karena ini emang banyak pekerjaan, jadi kayak mulai was-was apakah besok hari itu tugas yang hari ini belum terselesaikan apakah bisa diselesaikan di hari selanjutnya. Terus apa pengaruhnya terhadap kegiatan sehari-harinya Mbak Desi? Nah, kalau bicara tentang pengaruh terhadap aktivitas sehari-hari itu lumayan banyak ya, karena kan tadi kan rapatnya dari sore sampai dini hari. Jadi saya jadi sering lebih begadang. Jadi kalau misalnya pulang ke kos itu tuh jam 4 subuh, jam 5 subuh. Jadi jam tidur saya kan berkurang ya kalau misalnya saya baru pulang jam segitu. Nah, terus karena saya tuh bukan tipikal yang kayak bangunnya tuh bisa sampai sore hari, atau kayak misalnya kita baru tidur jam 4 atau jam 5 terus bangunnya jam 2, itu kan saya nggak bisa. Jadi saya merasa kalau bangun pagi hari kisaran jam 9, jam 10, badan saya tuh terasa capek, kayak mungkin antara capek karena sudah beraktivitas terlalu lama atau emang karena jam tidur yang terbalik. Terus saya menjadi kayak lebih mudah emosi, walaupun sebenarnya penyebabnya itu hal kecil. Jadi saya merasa hal kecil yang tidak sesuai dengan pribadi saya itu saya sangat emosi dengan orang tersebut. Jadi kalau misalnya bicara sama orang yang saya lagi nggak selek gitu, jadi saya mudah kebawa emosinya. Terus uh, bahkan ada beberapa kali saya menangis sendiri karena merasa semua pekerjaan itu menumpuk dan saya tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau misalnya tugasnya udah numpuk banget, saya bingung mau ngerjain yang mana. Padahal tuh sebenarnya secara manajemen waktu saya tahu harus bagaimana. Kadang memang pikiran dan batin saya itu bertabrakan, jadi tidak bisa berjalan dengan semestinya. Padahal sebenarnya saya tuh suka banget ikut kepanitiaan atau organisasi karena saya lumayan suka untuk bertemu dengan orang baru, dengan stakeholder baru, dengan teman-teman baru, dengan adik-adik yang baru yang punya karakter masing-masing. Itu membuat saya sangat happy dan saya lumayan senang karena saya merasa punya pengalaman baru di sana. Hanya saja waktu itu rasanya beban yang saya tanggung itu terlalu banyak, jadi saya merasa kebahagiaan dari pengalaman baru yang saya alami itu terasa kurang nikmat karena saya merasa terbebani dengan tugas yang banyak gitu. Kalau menurut Mbak Desi, apa yang paling berat dari pengalaman tersebut, Mbak? Menurut saya hal yang paling berat dari pengalaman tersebut itu bukan di
pekerjaannya, tapi tentang penilaian orang lain. Karena saya tuh takut kalau misalnya saya mengecewakan orang lain, entah itu dari diri saya sendiri atau dari orang tua atau dari teman-teman saya atau dari BPH yang berekspektasi tinggi tentang saya takut mengecewakan orang lain. Dan saya selalu ingin pekerjaan saya itu hasilnya perfect gitu loh, kayak bener-bener oh ini ternyata kinerjanya itu bagus banget gitu. Jadi saya tuh pengennya orang-orang tuh menilai saya sebagai orang yang lumayan bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, kalau ada kesalahan sedikit saja tentang pekerjaan yang saya kerjakan, saya tuh biasanya selalu langsung menyalahkan diri saya sendiri, kayak kenapa saya kurang optimal, kenapa saya kurang teliti lagi, kenapa saya tidak nge-cross check pekerjaan-pekerjaan saya. Itu sangat membuat saya kepikiran, dan saya merasa harus bisa mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan kepada saya, tidak ada yang tersisa satupun, entah itu bagaimana saya cara mengolah konsepnya, bagaimana saya cara menyampaikan kepada top manajemen ataupun ke middle manajemen ataupun ke sesama middle manajemen. Karena cara berkomunikasi saya merasa sangat happy ketika saya berbicara dengan teman-teman semuanya, entah itu dari adik kelas, entah itu dari kakak kelas, ataupun bahkan kepada stakeholder dari luar atau dari eksternal yang berkaitan dengan event tersebut. Nah, padahal sekarang kalau dipikir-pikir kayak itu tuh nggak mungkin semuanya bisa terlaksana dengan sempurna, pasti ada lah sedikit kayak kekurangan ataupun kayak kelebihan yang terjadi ketika saya mengerjakan big event tersebut. Itu menurut saya lumayan lumayan menjadi hal yang paling berat bagi saya, karena penilaian orang lain itu sangat berpengaruh kepada pekerjaan saya. Ketika orang lain menilai jelek, saya merasa saya harus mengupgrade diri saya 2 kali sampai 3 kali lipat dari hari ini. Dan karena time dan waktu yang sangat-sangat mepet dan jam tidur yang terbalik, jadi saya merasa lebih mudah emosi kepada orang lain ketika pekerjaan saya dianggap kurang atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Kalau menggunakan skala nih, misalnya dari 1 sampai 10, angka 1 berarti masalah yang sangat ringan, sedangkan angka 10 berarti masalah yang sangat berat. Nah, menurut Mbak Desi, pada saat itu Mbak Desi merasa berada di skala berapa? Oke, kalau dari skala berat atau tidak pekerjaannya atau selama saya mengikuti event, mungkin saya akan bicara angka 9 gitu. Kenapa angka 9, Mbak? Boleh diceritakan lagi? Karena sebenarnya saya tuh kan kalau kita bicara 10/10 atau masalah yang berat itu adalah 10, saya merasa ada angka 1 untuk mendefinisikan dari kebahagiaan yang saya alami atau saya dapatkan ketika saya mengalami event. Karena sebenarnya saya masih memiliki semangat untuk menyelesaikan sebuah big event ini. Saya juga masih mempunyai teman-teman yang sesekali mungkin membantu ataupun mendorong saya atau menyemangati saya ketika saya mengerjakan big event tersebut. Nah, selain itu BPH-nya sendiri atau top manajemennya itu juga sering memberikan semangat pada saya, karena kebetulan beberapa BPH yang ada di big event ini itu merupakan teman saya, walaupun bukan dari satu jurusan, tapi saya lumayan kenal dekat dengan mereka, sehingga saya biasanya kayak merasa disemangati, terus didorong buat lebih bisa mengeluarkan ide-ide yang lebih cemerlang lagi dari pemikiran saya gitu. Jadi saya mengatakan itu 9/10, 9 untuk kesusahan pekerjaan dan penilaian orang lain, dan 1 untuk mewakili kebahagiaan yang saya alami selama saya ikut kepanitiaan atau organisasi di event tersebut. Oke. Terus apa yang membuat masalah itu tidak sampai menjadi angka 10, Mbak? Kalau misalnya kenapa nggak bisa sampai 10, karena saya mulai mencoba untuk membuat daftar pekerjaan berdasarkan prioritas. Saya juga mulai berani meminta bantuan kepada teman
teman yang memang bisa membantu. Misalnya kayak sesama divisi event, biasanya saya meminta bantuan untuk dibantu mengerjakan pekerjaan saya karena teman saya yang hilang. Nah, kalau ada pekerjaan yang tidak terlalu mendesak, saya belajar untuk tidak langsung mengerjakannya saat itu juga, karena saya merasa mengerjakan konsep event itu lumayan membutuhkan waktu. Jadi walaupun ada tugas yang menurut saya itu terlalu ringan, biasanya saya singkirkan terlebih dahulu. Saya lebih memfokuskan diri untuk membuat konsep acara yang sesuai dengan harapan dari teman-teman semuanya gitu. Kalau suatu saat nanti angka 9 itu bisa turun menjadi angka 6 atau angka 5, menurut Mbak Desi apa yang akan berubah, Mbak? Kalau misalnya dari skala itu bisa turun kan berarti pekerjaannya semakin mudah ya. Iya. Mungkin kalau misalnya kita berhayal apakah pekerjaan itu semakin mudah, pasti saya akan merasa lebih tenang. Saya tidak akan terlalu panik ketika ada revisi karena job desk yang saya terima itu nggak terlalu berat. Terus saya akan jadi lebih berani untuk mengatakan kepada teman saya jika saya membutuhkan bantuan. Kemudian saya juga akan membagi waktu yang lebih baik antara jam tidur saya dan juga jam kerja saya gitu. Langkah kecil apa sih Mbak yang bakal Mbak lakukan pada saat mulai besok banget? Oke, kalau bicara langkah kecil ya yang bisa saya lakukan mulai besok, saya pengen buat jadwal kegiatan setiap hari. Jadi kayak saya pengennya pagi hari saya harus apa, siang hari saya harus punya target apa, terus malam hari saya harus punya target apa. Saya tuh pengen punya jadwal yang teratur, walaupun manajemen waktu yang sudah saya buat itu sudah sesuai dengan standar dari diri saya, tapi saya tuh pengennya setiap waktu itu ada hasil yang saya kerjakan gitu, atau saya tidak malas-malasan deh ibaratnya. Terus saya juga pengen ngurangin begadang, karena kalau misalnya tidurnya itu di atas jam 2, jam 3 itu di badan tuh benar-benar capek, walaupun kita udah tidur 6-8 jam yang menurut kesehatan itu kan sudah cukup ya. Tapi karena waktunya itu kita balik atau saya balik, malam hari saya bekerja, pagi hari saya tidur, itu badan saya lumayan capek dan saya sering banget pusing. Jadi itu membuat saya pengen merubah kegiatan-kegiatan saya. Terus saya juga pengen berhenti berpikir bahwa semua pekerjaan itu harus saya kerjakan sendiri, karena saya tuh kadang capek ngerjain kerjaan orang lain gitu loh. Ibaratnya kayak kerjaan orang lain kenapa jadi kerjaan saya, padahal kerjaan saya aja belum selesai. Bener banget Kak. Nah, kalau memang pekerjaan itu tanggung jawab tim, maka saya harus percaya kepada anggota tim. Jadi kalau misalnya emang itu job secara tim, saya pengennya itu nggak mau ambil alih terlalu banyak, karena kan kalau astim kan harusnya adil ya pembagiannya per orang. Nah itu saya tuh pengennya kayak saya tuh tidak mengambil hak orang lain, karena kadang saya tuh kurang suka dari hasil orang lain gitu loh. Saya pengen merubahnya, jadi kadang saya tuh mengambil alih yang lebih banyak dari teman-teman saya gitu ya. Sebelumnya saya ingin mengajak Mbak Desi untuk flashback ya, untuk mengingat kembali pada di saat Mbak Desi ini merasa sangat ringan atau merasa badannya itu kayak pikirannya tenang, ringan gitu. Apakah pernah selama menjadi panitia ada masa ketika semuanya terasa lebih ringan, Mbak? Misalnya masalah tenang pasti pernah. Nah itu tuh masa tenang yang terjadi itu biasanya tuh di awal kepanitiaan, karena kan kalau di awal kepanitiaan atau ibaratnya kayak kita welcome party gitu kan, misalnya kita ketemu semuanya ya full tim. Nah di situ tuh saya merasa bahwa saya merasa tenang karena saya kenalan dengan orang-orang banyak, saya tahu mereka asalnya dari mana, saya tahu karakternya mereka ketika berbicara seperti apa. Saya merasa lumayan tenang karena saya merasa akan bekerja sama dengan baik dengan teman-teman semuanya. Nah kalau pas awal-awal gitu kan semua anggota divisi event itu kan pasti aktif buat
bicarakan, karena ibaratnya kayak kita lagi bangun bonding atau sebagai landasan awal tali persaudaraan dari event ini. Nah, jadi kalau ada pekerjaan itu bisa langsung dibagi, bisa langsung dikerjakan hari itu juga. Dan kami tuh pas awal-awal sering banget ngingetin deadline. Jadi kayak kita tanya ke apa namanya, ke divisi, ke subdivisi yang lain yang masih dalam satu rumpun event buat tanya apakah tugas mereka udah selesai, apakah ada yang bisa saya bantu. Itu saya sering banget tanya di awal-awal gitu. Oke. Menurut Mbak Desi, apa yang membuat keadaan saat itu bisa berjalan dengan baik? Jawabannya simpel sih, karena komunikasinya terarah. Ya. Karena ketika komunikasinya terarah itu nggak ada yang namanya sungkan buat minta tolong, terus sungkan buat bertanya ataupun sungkan untuk berpendapat. Terus semua orang itu merasa punya tanggung jawab. Jadi kita tuh lebih kayak bisa terbuka satu sama lain ketika di awal. Jadi kami juga sering apa ya namanya bercanda, terus kayak ngejokes gitu pas rapat, karena buat bangun bonding yang bagus gitu. Menurut Mbak Desi, apakah cara itu masih bisa diterapkan jika suatu saat Anda kembali menjadi panitia? Sebenarnya saya merasa bisa sih cara itu tuh diterapin ke kepanitiaan atau ke event-event yang lain, karena saya rasa cara memperbaikinya adalah komunikasi yang terbuka. Karena kalau misalnya udah pada memberikan komunikasi terbuka, terus kita kayak jujur, kita ada kegiatan apa, kita ada tugas apa, atau kondisi badan kita yang kurang sehat, itu biasanya orang-orang akan mengerti kalau misalnya emang kondisi kita ini belum bisa untuk maksimal memberikan hasil pekerjaan yang bagus gitu. Terus saya rasa saya harus lebih aktif komunikasi sejak awal kalau memang kondisi saya ataupun saya itu punya beberapa event gitu. Kalau merasa kewalahan, saya juga harus segera menyampaikan, bukan dipendam sendiri. Karena saya merasa karena itu internal saya dan juga teman saya, maka dari itu saya merasa hanya saya dan teman saya yang berhak untuk memberikan solusi ataupun menyelesaikan masalah kami berdua gitu. Baik, sebelumnya terima kasih ya Mbak sudah mau menceritakan pengalaman tersebut. Dari cerita Mbak Desi tadi, saya melihat bahwa Anda adalah orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Mbak Desi selalu ingin memberikan hasil yang terbaik. Itu adalah kelebihan yang sangat baik. Namun, saya juga melihat bahwa Mbak Desi sering memikul beban terlalu banyak karena merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Padahal bekerja dalam kepanitiaan berarti bekerja sebagai tim. Meminta bantuan bukan berarti lemah, tetapi menunjukkan bahwa Mbak Desi mampu bekerja sama. Saya yakin pengalaman ini justru menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk kepanitiaan berikutnya. Oke. Setelah kita berbicara hari ini, kalau masalah itu dinilai lagi menggunakan skala, sekarang berada di skala berapa, Mbak? Oke, karena tadi tuh angka 1 tuh lumayan mudah dan angka 10 tuh lumayan berat. Mungkin ketika saya sudah berbicara dengan Mbak Naswa, saya merasa masalah ini kisaran 4-5. Apa yang membuatnya turun menjadi angka 4 atau 5 itu tadi, Mbak? Karena dari jawaban Mbak Najwa tadi, saya jadi sadar bahwa dulu tuh saya terlalu keras terhadap diri saya sendiri. Saya terlalu memaksa diri saya untuk terlihat seperti mungkin di depan orang lain, padahal batin saya itu sudah merasa capek, atau kayak ibaratnya kesehatan saya itu mulai menurun. Jadi sekarang saya sadar bahwa saya terlalu keras pada diri saya sendiri, dan sekarang saya tahu bahwa tidak semua hal itu bisa saya kendalikan sendiri. Dan dari situ saya juga mau belajar bahwa komunikasi dan juga kerjasama itu jauh lebih penting daripada memaksakan diri. Karena saya terlalu memaksakan diri, saya terlalu keras kepala terhadap diri sendiri, itu membuat saya merasa kewalahan untuk berpikir, kewalahan
mencari solusi, kewalahan mencari bantuan yang menurut saya itu lumayan menjadi hal yang paling krusial bagi diri saya. Jadi di situ saya sadar bahwa ternyata saya terlalu keras untuk menuntun atau mengajar diri saya untuk memberikan hasil yang sangat perfect kepada orang lain. Jadi orang lain akan menilai saya bahwa saya itu orang yang kompeten dan orang yang bertanggung jawab. Saya itu sebenarnya cuma pengen kayak gitu, cuma karena beberapa kondisi yang terjadi, makanya saya merasa berat sendiri dan ternyata saya terlalu keras gitu. Oke, sebenarnya terima kasih ya Mbak atas keterbukaan Mbak Desi selama sesi konseling ini. Semoga pengalaman yang pernah dialami menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan membuat Mbak Desi semakin siap menghadapi tantangan berikutnya. Sebelum kita tutup konseling hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mbak sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke konseling hari ini. Ya, terima kasih ya Mbak sudah mendengarkan dan sudah menyadarkan saya tentang hal tersebut. Ya, Terima terima kasih.